Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama Taruni Dewasa Sinta Puspitasari, NIT 202042444 dari Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengoperasian lokomotif DE. Nah, yang pertama di sini ada daftar isi. Yang pertama ada menggerakkan lokomotif, mempertahankan kecepatan, mengurangi kecepatan, pengaturan pengereman, membalik arah, teknik pendinasan lokomotif diesel elektrik, menarik lokomotif mati, lokomotif melewati jalan banjir, lokomotif melewati busway. Yang pertama ada menggerakkan lokomotif. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk lokomotif itu bergerak antara lain jenis lokomotif, berat rangkaian kereta api, lereng penentu, kondisi trek atau lengkungan, tanjakan, licin, dan keterampilan masinis. Nah, di sini ada persyaratan sebelum menggerakkan lokomotif. Yang pertama, throttle handle itu pada posisi notch 1-8. Keterangan sesuai dengan kebutuhan. Brake handle posisi netral, reverser handle posisi maju atau mundur sesuai dengan kebutuhan, ECS run, semua CB on, saklar baterai on. Nah, di sini menggerakkan lokomotif. Selanjutnya, setelah semua peralatan kemudi, kontrol, indikator menunjukkan baik, semua standar ditentukan, masinis boleh menggerakkan lokomotifnya secara perlahan dengan cara menggerakkan throttle handle naik setingkat demi setingkat ke notch yang lebih tinggi. Dan diusahakan jika terasa ada daya tarik dari lokomotif selanjutnya akan dilepas secara perlahan-lahan dengan tujuan pada saat terjadi mulai gerak kereta api tidak terjadi sentakan. Ketika menggerakkan gagang tenaga throttle handle ke notch yang lebih tinggi, yang harus diperhatikan oleh masinis adalah memperhatikan load meter. Diusahakan jarum selalu menunjukkan pada daerah hijau, artinya bahwa pemberian arus listrik dari main generator ke traksi motor besarnya masih dalam batas yang diizinkan, dan tunggu sampai jarum pada load meter pada posisi stabil atau tenang. Dan apabila penunjuk jarum sampai masuk ke daerah kuning menunjukkan bahwa pemberian arus sudah melebihi batas yang diizinkan, tetapi kondisi seperti ini hanya diizinkan dalam batas waktu tertentu, seperti yang tertera pada angka di load meter dalam satuan detik 60, 15, 8, atau 4. Apabila jarum load meter menunjukkan daerah kuning, maka gagang tenaga atau throttle handle harus segera diturunkan ke yang lebih rendah agar jarum menunjukkan pada daerah hijau. Artinya, arus dari main generator yang masuk ke traksi motor menurun sesuai dengan standar yang diizinkan. Nah, yang di sini ada mempertahankan kecepatan. Untuk dapat mempertahankan kecepatan pada berbagai kondisi jalan, jalan datar, turunan, maupun tanjakan, masinis harus dapat mengatur antara posisi gagang tenaga throttle handle dengan pengereman harus selalu dalam posisi sesuai yang dibutuhkan. Di samping itu juga harus mematikan speedometer dan load meter. Nah, di sini ada mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mengurangi tenaga lokomotif, menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah tanpa dipengaruhi pengereman. Yang kedua ada mengurangi tenaga lokomotif, menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah sehingga pengereman. Pengaturan kedua cara ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan, serta tujuan masinis melakukan pengurangan kecepatan. Transisi. Yang disebut dengan transisi tingkat laju adalah berubahnya rangkaian hubungan antara traksi motor karena berubahnya kecepatan kereta api atau lokomotif dengan tujuan agar arus yang masuk ke traksi motor selalu dalam batas yang ditentukan walaupun putaran traksi motor selalu berubah sesuai dengan kecepatan kereta api. Pengaturan arus diberikan oleh SG atau speed sensing generator yang terletak pada roda lokomotif nomor 3. Bila roda lokomotif mencapai putaran tertentu, maka SG akan menghasilkan arus listrik yang selanjutnya dialirkan ke TCRP. Selanjutnya, setelah elektronik, TCRP akan mengatur rangkaian hubungan traksi motor lewat kontraktor-kontraktor. Nah, di sini ada hubungan seri paralel dengan kecepatan 0 sampai 25 km per jam, putaran aksel 0 sampai 160 rpm.
Nah, di sini ada pengaturan pengereman. Yang pertama ada pengaturan rem dinamik. Persyaratan sebelum mengoperasikan dynamic brake, itu yang pertama adalah throttle handle netral. Dynamic brake besar sampai dengan B kecil. Server handle maju atau mundur. Nah, sesuai dengan ketentuan apakah lokomotif ini akan dimajukan atau dimundurkan. ECS itu run, JB itu on, BMS itu on, saklar dynamic brake itu on, traksi motor all in one atau lengkap. Nah, yang pertama di sini throttle handle pada posisi netral akibatnya lokomotif tidak ada tenaga karena generator the energy. Reverser handle pada posisi maju atau mundur akibatnya lokomotif dapat bergerak. Saklar pemutus dynamic brake harus on akibatnya arus siap pada dynamic brake. Yang keempat, circuit breaker dynamic brake harus on akibatnya arus siap pada dynamic brake. Yang kelima, dynamic brake handle, gerakan pada posisi B besar ke arah B kecil atau gerakan ke arah perlawanan jarum jam akibatnya traksi motor 1 dan traksi motor 2 terhubung kopel, traksi motor 3 dan traksi motor 4 terhubung kopel, traksi motor 5 dan traksi motor 6 terhubung kopel. Dengan adanya hubungan ini, maka TM siap mengeluarkan arus ke grid dan blower. Main file TM1 sampai dengan traksi motor 6 terhubung seri RPM seperti pada notch 7, tetapi tiada tenaga karena generator fight terputus. Nah, yang kedua di sini ada pengaturan rem udara. Yang pertama adalah pengereman otomatis atau automatic brake. Sebelum menggunakan pengereman otomatis, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, gagang tenaga atau throttle handle. Gerakan pada posisi netral, gagang pembalik reverser handle arah pada posisi yang dihendaki, gerakan gagang pengereman otomotif pada posisi servis pada non pertama pada posisi ini tahap beberapa saat dan tekan udara pengereman pada brake pipa akan turun 5-6 PSI. Setelah terasa ada reaksi pengereman, baru gerakan gagang pengereman secara gradual ke posisi yang dikehendaki. Makin ke kanan posisi gagang makin besar kekuatan pengereman. Untuk melepaskan pengereman ini, gerakan gagang pada posisi release sehingga dengan sendirinya tekanan udara pada brake pipa akan naik kembali ke normal dan pengereman akan lepas. Nah, yang kedua adalah pengereman dengan independent brake, pengereman dengan lokomotif. Bila menghendaki pengereman lokomotif saja rangkaian kereta api tidak ikut mengerem, maka yang digerakkan adalah gagang pengereman independent brake. Gagang ini mempunyai dua posisi yaitu release dan application. Yang pertama ada release. Release ini posisi digunakan pada saat lokomotif berjalan biasa dan tidak menghendaki adanya pengereman. Pada posisi ini, kedudukan gagang berada pada posisi paling kiri dan meteran udara tekanan pada sini rem menunjukkan 0 PSI. Yang kedua ada application atau pengereman. Posisi ini digunakan bila masinis menghendaki pengereman lokomotif. Posisi ini dicapai dengan cara menggerakkan gagang tekanan secara bertahap sampai kekuatan pengereman yang dikehendaki dan bila kekuatan rem telah tercapai, ingin menghendaki bertahan pada posisi tersebut, tahan gagang, dan bila menghendaki lepas rem, gerakan gagang ke kiri sampai habis. Nah, yang kelima ada pembalik arah. Untuk mengerjakan pembalik arah terlebih dahulu yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi rem, serta throttle handle itu pada posisi idle. Karena bila throttle handle tidak pada posisi idle, maka tidak dapat digerakkan. Hal ini karena disebabkan adanya interlocking antara throttle handle dan rem hidrolik. Selanjutnya, setelah lokomotif berhenti, gerakan gagang pembalik arah ke arah gerakan lokomotif yang dikehendaki. Setelah gagang pembalik arah pada posisi yang benar, berikan gagang tenaga dari kedudukan 1-8. Dan yang selanjutnya ada teknik pendinasan lokomotif TE. Adapun macam-macam dinasan lokomotif tersebut antara lain yang pertama, kereta api dengan lokomotif tunggal dan kereta api dengan lokomotif ganda. Pendinasan lokomotif ganda ini, teknik pengoperasiannya terdiri atas pelayanan individu, multiple unit, lokomotif ganda dua-duanya di depan, lokomotif ganda satu di depan, satu di belakang, dan kereta api dengan lokomotif pendorong. Yang pertama adalah pengoperasian prosedur pengoperasian lokomotif tunggal. Persyaratan menggunakan lokomotif tunggal. Yang pertama, throttle handle 1-8 sesuai dengan kebutuhan. Reservoir handle itu maju atau mundur sesuai dengan kebutuhan. Dynamic brake handle pada posisi netral. Auto brake handle pada posisi release. Cut off pilot valve itu pada posisi
in, independent brake handle pada posisi release, EC pada posisi run, saklar pada posisi on, CB itu pada posisi on, dan deadman itu dikerjakan. Nah, di samping kanan ini ada dynamic brake dan automatic brake handle. Yang kedua itu prosedur mengoperasikan lokomotif ganda. Sama dengan lokomotif tunggal, lokomotif ganda juga memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu throttle handle pada posisi 1 sampai 8 itu sesuai dengan kebutuhan, servo handle itu maju atau mundur, dynamic brake itu netral, automatic brake itu sesuai dengan kebutuhan, cut off pilot itu in, independent brake handle itu sesuai kebutuhan, ECS itu run, saklar itu on, CP itu on, deadman dikerjakan. Nah, dengan menempatkan cut out pilot valve lokomotif belakang pada posisi out, maka automatic brake handle di lokomotif belakang tidak bisa dilayani, sehingga dengan demikian masinis lokomotif yang kedua atau yang di belakang itu tidak bisa mengerem rangkaian kereta api dengan menggunakan automatic brake. Nah, yang selanjutnya ada menarik lokomotif mati atau tarik dingin. Pada lokomotif dingin harus dijaga oleh teknis lokomotif guna menjaga dan memberitahu masinis bila ada kelainan pada lokomotif yang perlu mendapatkan penanganan seperlunya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menarik lokomotif mati. Yang pertama, throttle handle itu pada posisi 1 sampai 8, artinya sesuai dengan kebutuhan. Reservoir handle itu maju atau mundur. Dynamic brake itu netral, automatic brake itu sesuai dengan kebutuhan. Cut off pilot valve itu pada posisi in, independent brake itu pada sesuai kebutuhan, ECS itu run, saklar all, CB itu on, deadman dikerjakan. Nah, ini contoh lokomotif itu dapat melewati jalan banjir. Nah, bila mengoperasikan lokomotif pada suatu petak jalan menghadapi adanya banjir, untuk lokomotif diesel elektrik hanya boleh dijalankan bila ketinggian air maksimum 6,35 cm di atas kepala rel dengan kecepatan maksimum 5 km per jam. Pengaturan ini disebabkan oleh adanya traksi motor yang berada pada poros roda, sehingga jarak ketinggian antara traksi motor dan rel sangat sedikit. Bila ketinggian air lebih dari 6,35 dari kepala rel, maka lokomotif harus diberhentikan dan tidak boleh melewati daerah banjir dengan tujuan untuk menghindari kerusakan pada traksi motor atau peralatan lainnya akibat adanya air yang masuk pada sistem kelistrikan. Nah, yang terakhir adalah lokomotif melewati wesel dan jalan silang. Bila melewati wesel atau jalan silang, penggunaan notch harus dibatasi di saat lokomotif sedang menginjak wesel atau jalan silang. Harus diusahakan posisi gagang tenaga tidak terlalu tinggi karena akan menyebabkan terjadinya flashover pada sistem kelistrikan. Makin tinggi notch, makin tinggi pula arus listrik yang mengalir, mengakibatkan makin besar pula flashover yang akan terjadi. Dianjurkan posisi gagang tenaga pada waktu melewati wesel atau jalan silang ini maksimum pada posisi notch itu 5. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.